Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Pernah suatu ketika, di hari kiamat, ada seorang hamba Allah yang datang tertatih-tatih, tergopoh-gopoh, berlari menuju keharibaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika di hadapan Allah, sang hamba ini mengatakan, "Ya Rabb, saya ini hamba-Mu. Ketika di alam dunia, ketika saya hidup di panggung dunia ini, saya selalu ruku, bersimpuh di pintu peduli kebesaran-Mu ya Rabb. Tidak pernah saya tinggalkan sholat sedikit pun. Hari ini ya Rabb, saya ingin minta, mana nilai pahala ibadah itu semua yang telah saya kerjakan selama saya hidup." Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? "Luffat kama yulaffus saubul khalqu fayudrabu biha wajhuhu." Allah lipat kalau bahasa Betawinya Allah kual-kual. Allah lipat nilai pahala ibadah salatnya nanti. Saat itu Allah lipat nilai pahala ibadah salatnya. Kemudian Allah lempar ke muka tersebut. Ke muka siapa? Ke muka orang tersebut. Pertanda amal ibadahnya ditolak, bahkan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Ya Allah, jangan sampai amal ibadah hamba, orang-orang yang hamba cintai pun, jangan sampai seperti ini yang digambarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan amal ibadah yang saat ini kami kerjakan, kami persembahkan di hadapan Allah, Allah terima. Saat itulah dilempar ke muka orang tersebut. Lebih kuat lagi, di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib minal Hadits Tarib, buah pena Al-Imam Taqiyuddin Al-Mundhir, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan dalam hadits qudsinya. Apa kata Allah? Ada beberapa karakteristik seorang manusia, seorang hamba Allah yang benar-benar ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya apa? Innama ataqabbalus sholata mimman tawadhu'a biha li uzmati. Aku akan terima sholat seorang hamba ketika ia sholat merasa kecil di hadapanku, mendatangkan sifat ketawaduan, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Kalau kita lihat orang yang sholat semacam ini, benar-benar menyadari dan menghayati bahwa ia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar-benar ia sedang menghadapi Allah penguasa alam jagat raya semesta yang kekuasaannya tiada berujung bahkan bertepi. Allah yang maha esa, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha segala-galanya. Ketika ia sholat, ketika ia ruku, ketika ia sujud, kecil di hadapan Allah yang besar dan lain sebagainya. Orang yang benar-benar ketika sholat semacam ini bisa kita lihat Fatihahnya tartil, kemudian rukunya tidak tergesa-gesa, mendatangkan sifat tumakninah, tahiyatnya merasuk ke relung sukma. Kalau bahasa anak sekarang, nyut-nyutan di dada. Nikmat rasanya itu semua. Kalau andai kata kita mampu menjuantakan nilai ibadah kita sholat semacam ini, subhanallah. Tapi jangan salah, banyak di antara kita ada orang yang sholatnya secepat kilat seperti kereta agrobromo. Na'udzubillah. Biasanya kalau masuk bulan suci Ramadan bisa kita lihat ada orang yang mencari imam yang cepat, bahkan yang lebih cepat lagi. Karena disitulah ada nilai kehambaan, jangan sampai semacam itu. Pemirsa yang berbahagia, ketika kita mempersembahkan itu semua, benar-benar menumbuh kembangkan nilai keikhlasan di hadapan Allah. Dan yang terakhir, amal yang terbaik yang bisa kita persembahkan, bagaimana amal ibadah itu mampu menumbuh kembangkan menjadi nilai-nilai ibadah yang benar-benar anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang benar-benar diterima oleh Allah. Nabi pernah berkata, "Wahai sahabat-sahabatku, kita tidak akan bisa masuk surga berapa banyak amal yang kita miliki. Wala anta ya Rasulullah, dan engkau juga ya Rasul." Ya, aku juga tidak bisa masuk karena berapa banyak amal yang kita miliki. Nabi seorang yang maksum, masih merendahkan dirinya. Nabi yang sudah dijamin masuk surga, mengomentari apa yang dikatakan oleh sahabat-sahabatnya. Kita tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah berapa banyak amal ibadah yang kita miliki, berapa banyak tahajud di keheningan malam yang kita kerjakan. Tapi Nabi mengatakan,
masuk surganya kita, masuk surganya kepada Allah Subhanahu wa taala semata-mata rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tolong dicatat baik-baik. Tolong kita garis bawahi bersama. Apa yang diucapkan oleh Nabi, rahmat Allah akan diberikan kepada hambanya. Allah akan memberikan rahmat itu semua sehingga Allah masukkan kita ke dalam surga. Dengan apa? Dengan amal ibadah. Rahmat Allah. Tapi mohon maaf, banyak di antara kita, banyak di luar sana, banyak di sekeliling kita. Banyak orang yang ibadahnya rajin, tapi mohon maaf lisannya pedas di tengah masyarakat. Ditakuti bukan karena kebaikannya, ditakuti bukan karena amal baiknya, tapi ditakuti karena kejahatannya, karena kekasarannya. Rajin ibadah, tapi lisannya mohon maaf kasar. Rajin bersodakoh, tapi mohon maaf senantiasa berbuat kemaksiatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah ini bisa untuk meluruskan, bahkan memajukan kita masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Al-Fakir pun tidak tahu apakah masuk ke dalam surganya Allah atau sebaliknya. Tapi inilah amal yang terbaik yang dikatakan oleh Imam Ali karramallahu wajhah, bukan hanya berlaku kepada sahabat-sahabatnya, tapi berlaku buat kita sebagai umatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, Assalamualaikum Nusantara yang berbahagia. Mudah-mudahan 3 amal ini kita bisa juantahkan dalam kehidupan kita. Kita benar-benar belajar dengan orang alim. Kita benar-benar belajar dengan orang-orang yang paham dengan ilmu pengetahuan, paham dengan ilmu agama. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tahajud kita, sholat kita, puasa kita senantiasa benar-benar menjadikan ibadah, benar-benar menjadikan ibadah yang sangat luar biasa, baik ibadah makdoh maupun ibadah ghairu makdoh yang membimbing kita insya Allah bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.